Oke bun, jadi di video sekarang Bang Ojan ingin membahas tentang mode Magis yang bernama LedGaps Controller. Maksudnya controller. Maklum bun, Bang Ojan kelamaan di Asia Tenggara, jadi cadelnya itu sering ke bawah bun, udah kayak bule gitu. Bujur lele maksudnya. Cek 123. Oke bun, balik lagi sama gua Bang Ojan Santoso, seekor manusia yang hobi banget sunatin anak kambing yang belum subscribe cap. Maksudnya anak orang bun. Nah makanya kalau misalkan kalian belum menekan tombol subscribe cap, mendingan dipencet dulu aja, tombolnya ada di bawah, sudah Bang Ojan siapin bun. Daripada kalian Bang Ojan sunatin online, ayo makin abis itu manuk ke rumah pondok geri. Oke, jadi di video sekarang Bang Ojan ingin membahas tentang mode Magis yang bernama LedGaps Controller. Nah, mode Magis ini ada yang udah tahu dan ada juga yang belum tahu. Kalau misalkan yang udah tahu sih gampang cara pasangnya. Nah, kalau misalkan yang belum tahu kayak gimana? Sama dia dipasang, di restart Androidnya, tiba-tiba HP-nya jadi Samsung J2. Ayo, gimana? Kan nyoy. Ya, sebenarnya sih kita tidak perlu bertanya ke Bu Enci, ke Bu Minah, ke Mang Engkos tentang mode Magis itu, bun. Soalnya dari namanya juga itu udah kelihatan, mode Magis LedGaps, yang artinya buat gaps kan. Tapi ya kagak tahu kan buat gaps apaan. Oke, pembahasan tentang mode Magis LedGaps ini sama Bang Ojan bakal dijadikan dua video, yaitu part 1 dan part 2 bun. Kalau yang sekarang ini part 1-nya. Kenapa kagak disatukan aja? Soalnya kalau misalkan sama Bang Ojan disatukan, itu durasinya panjang banget. Kalau misalkan kalian nonton dari awal sampai akhir, yang ada malah mumet dan bingung. Bukannya HP-nya yang break, nanti malah elunya yang break bun. Oke bun, tanpa banyak bacot, mendingan langsung aja kita nyoy. Jadi mode Magis LedGaps itu adalah sebuah mode Magis pengganti Google Apps yang ada di Android kita. Nah, kalau misalkan kita memasang sebuah custom ROM yang tidak berikut dengan Google Apps atau non-vanilla, otomatis kita harus mencari Google Apps di Google kan. Nah, sedangkan Google Apps yang kita tahu adalah Pico, Nano, Micro, SD, Nyoy, dan Teing Pohodei. Nah, Google Apps yang paling kecil yang kita tahu adalah Pico kan, kagak ada lagi. Soalnya belum anakan lagi bun. Jadi, mode Magis LedGaps itu adalah sebuah file gaps yang lebih kecil dari Pico bun. Ya, sebenarnya sih untuk kelebihannya nggak hanya itu aja. Kalau misalkan dibandingkan nih, LedGaps dengan OpenGaps dan BitGaps, itu ukuran memorinya bakalan lebih kecil. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan mode Magis LedGaps, itu penggunaan memori bakalan sedikit dikurangi dan beban CPU juga bakalan dikurangi juga bun. Misalkan ada pertanyaan nih dari pasangan sabun, Bang, kenapa mode Magis LedGaps itu dibuat? Kan udah ada OpenGaps sama BitGaps. Nah, mode Magis LedGaps itu dibuat ya buat lu yang main game bun. Mode Magis LedGaps itu udah didesain seringan mungkin, sekecil mungkin. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan LedGaps dan kalian bermain game, memori internal sama CPU itu tidak terlalu terbebani bun. Oke, pertanyaan yang kedua, Bang, gua kan biasanya menggunakan OpenGaps sama BitGaps. Nah, kalau misalkan gua ganti menjadi LedGaps, apakah dari aplikasi, tampilan, pengaturan yang ada di Google Play Store itu sama aja apa berbeda bang? Jadi LedGaps, OpenGaps, sama BitGaps itu tampilannya sama aja bun. Meskipun kalian menggunakan mode Magis LedGaps, di saat kalian masuk ke Google Play Store ya itu sama aja. Yang membedakan adalah update aplikasinya. Maksudnya bukan aplikasi yang ada di Google Play Store, tapi update Google Play Store-nya yang berbeda. Pertanyaan yang terakhir, Bang, kalau misalkan gue menghapus mode Magis LedGaps, apakah Google Play Store dari bawaan ROM itu bakalan balik lagi atau terhapus? Semuanya bakalan balik lagi ke semula bun. Jadi Play Store yang awalnya diganti itu bakalan balik lagi kalau misalkan kalian sudah menghapus mode Magis LedGaps. Oke bun, sampai sini sudah pada paham kan? Mantep, meskipun nggak jawab. Nah, di video sekarang itu Bang Ojan membahas tentang mode Magis LedGaps Controller. Ini bukan mode Magis LedGaps, melainkan sebuah mode Magis untuk mengontrol LedGaps. Nanti kalau misalkan kalian sudah nonton, kalian pasti paham. Nah, cara memasangnya cukup kalian pasang aja lewat Magis Manager. Untuk settingannya nanti sama bawahnya bakalan diajarin. Sekarang kita pasang dulu aja mode Magis LedGaps Controller. Nah, untuk linknya silahkan kalian download aja di kolom deskripsi secara gratis bun. Pokok nama gratis. Oke, kalau misalkan sudah beres, sekarang kita restart Androidnya. Oke bun, di sini ubi Cilembu Bang Ojan sudah nyala lagi. Nah, cara cek mode Magis LedGaps Controller itu sudah terpasang atau belum? Kalian buka aja aplikasi Road Explorer atau yang sejenisnya, pokoknya mau bebas. Nah, selanjutnya kalian masuk aja ke memori internal.
Kemudian kalian tekan aja folder yang bernama Android. Nah, di situ bakalan ada folder yang bernama LightGapps. Ya, berarti mode Magis LightGapps sudah terpasang. Nah, di dalamnya itu ada dua folder, data sama patchcake. Nah, kalau misalkan kita buka data, di situ ada 3 file. Terus kita kembali, di bagian patchcake itu kosong. Nah, ini artinya mode Magis LightGapps controller itu sudah berhasil terpasang, Bun. Nah, di sini kalian membutuhkan aplikasi yang bernama Terminal Emulator. Itu buat ngejalaninnya. Sebenarnya sih mau pakai aplikasi Terminal Emulator ataupun aplikasi Termux itu sama aja, Bun. Dan jangan lupa untuk memasang file yang bernama BusyCop. Maksudnya BusyBox. Nah, di sini Bang Ojan sudah memasang aplikasi Terminal Emulator. Kita buka aja. Kemudian kita ketik su dan enter. Jangan pakai E. Nah, kalau misalkan sudah di enter, ketik lagi LightGapps. Belakangnya harus pakai S. Kalau misalkan kagak pakai S, kagak dingin. Oke, kalau misalkan sudah diketik, kemudian kita tekan aja enter. Nah, di sini banyak banget menu, Bun. Dari nomor 1 itu boot, terus gaming mode, battery saver, check ping, ada LightGapps menu, ada memory info, dan masih banyak lagi. Tapi di sini Bang Ojan hanya menjelaskan sebagian aja. Nanti sebagiannya lagi sama Bang Ojan bakalan dijelasin di part 2. Pokoknya sampai benar-benar detail dan kalian bisa paham. Nah, semua fitur yang ada di menu ini itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda, Bun. Sama Bang Ojan mah bakalan dijelasin satu persatu sampai paham. Mual edan pokoknya mah. Oke, nomor 1 adalah fitur boot. Nah, fitur boot ini adalah sebuah fitur untuk menutup semua aplikasi yang berjalan di Android. Dari mulai aplikasi utama, background, dan foreground. Fungsinya apa? Agar penggunaan CPU dan suhu CPU yang ada di Android kalian itu diturunkan. Nah, cara settingnya cukup kalian ketik aja angka 1, kemudian enter. Nah, nanti bakalan berjalan secara otomatis dan semua aplikasi bakalan ditutup. Oke, sekarang kita masuk lagi ke dalam aplikasi Terminal Emulator. Soalnya Bang Ojan habis ditendang sama mode Magis ini, Bun, gara-gara mencet angka 1. Oke, di sini sudah masuk ke menu dan sekarang Bang Ojan mau membahas yang nomor 2 yaitu gaming mode. Nah, di sini cukup kalian ketik aja angka 2, kemudian tekan enter. Nah, di sini ada beberapa pilihan dari mulai gaming mode 1, gaming mode 2, gaming mode 3, waitlist, edit config, about, sama exit. Untuk nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu untuk mengaktifkan modenya. Terus nomor 4 itu buat ngecek aplikasi-aplikasi yang sudah kita pasang. Dan nomor 5-nya itu adalah edit config. Nah, maksudnya edit config di sini kita bisa mengedit gaming mode 1. Kita bisa mengedit gaming mode 2 dan kita juga bisa mengedit gaming mode 3, Bun. Nah, untuk gaming mode di sini bukan sebuah mode Magis ataupun kernel tweaking seperti CPU boost, GPU boost, governor, IO itu beda lagi. Nah, cara settingnya cukup kalian tekan aja angka 1, kemudian kalian tekan enter. Nah, nanti kalau misalkan sudah selesai itu bakalan keluar sendiri. Nah, berarti kalian menggunakan mode yang pertama. Oke, sekarang kita cek gaming mode yang ada di dalam mode Magis ini, Bun. Lokasinya itu ada di folder Android. Di sini ada gaming mode 1, gaming mode 2, dan gaming mode 3. Sekarang kita cek gaming mode 1. Dan ternyata isinya beberapa nama game. Nah, untuk game yang pertama adalah game Mobile Legends. Terus yang keduanya adalah game PUBG. Yang ketiganya Clash of Clans. Di bawahnya ada Domino, ada CODM, dan ada Catur. Jadi kagak ada game Free Fire, Genshin, apalagi Angry Bird. Oke, sekarang kita keluar dan masuk ke gaming mode yang kedua. Ternyata isinya sama, Bun, seperti gaming mode yang pertama. Sekarang kita buka gaming mode yang ketiga dan isinya kosong. Oke, di bagian mode sudah Bang Ojan jelasin. Sekarang Bang Ojan mau masuk lagi ke dalam mode Magisnya. Kita buka aplikasi Terminal Emulator. Oke, kita ketik su, kemudian enter. Kemudian kita ketik lagi LightGapps, belakangnya pakai S. Kalau misalnya kagak pakai S ya kagak dingin. Oke, jadi di sini yang selanjutnya adalah battery saver. Ya, mungkin kagak dijelasin panjang lebar juga, kalian sudah paham ya. Jadi nomor 3 itu battery saver. Otomatis kalau misalkan ya kalian memilih yang nomor 3. Nah, Android kalian itu bakalan berjalan di mode baterai, Bun. Cara settingnya itu sama aja seperti nomor 1 dan nomor 2, yaitu dengan mengetikkan angka 3 kemudian enter. Nanti aplikasi dan background itu bakalan tertutup sendiri. Jadi nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu kalau misalkan kalian jalankan bakalan menutup semua aplikasi dan background yang berjalan di Android. Oke, sekarang Bang Ojan mau masuk lagi ke dalam aplikasi Terminal Emulator. Soalnya masih ada 2 lagi yang belum Bang Ojan jelasin. Sekarang Bang Ojan mau jelasin fitur yang keempat yaitu check ping.
Ya sebenarnya sih untuk fitur cek ping nggak perlu Bang Ojan jelasin panjang lebar ya. Soalnya namanya juga cek ping. Kecuali kalau cek ping itu beda lagi. Nah cek ping ini cuma buat ngecek seberapa stabilkah jaringan yang ada di Android kita. Di sini menggunakan DNS Google. Nah kalau misalkan tulisannya very good, ya berarti ping yang ada di Android kan itu lagi bagus. Kecuali kalau misalkan di situ tulisannya I love you, apalagi goodbye, mendingan jangan dilanjutin bun. Ya sebenarnya sih untuk cek ping di sini itu hampir sama aja seperti kita ngecek ping secara manual menggunakan aplikasi terminal emulator. Cuman bedanya dari hasil aja. Ini kan hasilnya very good. Sedangkan kalau misalkan secara manual itu hasilnya angka MS. Oke, sekarang Bang Ojan bakalan share gimana caranya menambahkan game lain ke gaming mode. Di sini kan kagak ada Free Fire, kagak ada Genshin, terus kagak ada Tetris, kagak ada Angry Bird, kagak ada PUBG Korea, PUBG India, PUBG Zimbabwe, pokoknya masih banyak game-game yang belum ditambahkan. Oke, sekarang kita keluar aja. Nah, di sini kalian masuk ke folder Android, kemudian data. Nah, jadiin contoh ya, Bang Ojan mau menambahkan game yang Bang Ojan mainin. Di sini Bang Ojan mau menambahkan game tank. Nah, di sini kalian harus pindahkan namanya. Cukup kalian tekan aja, kemudian klik aja titik 3. Nah, di sini namanya harus kalian salin. Oke, selanjutnya kembali. Kemudian kalian tekan aja kembali, masuk lagi ke folder yang tadi bun. Nah di sini ada folder gaps, kemudian masuk lagi ke data dan kalian harus edit file yang bernama Blacklist Gaming 1 bun. Jadi game yang kalian mainin itu harus kalian masukkan ke file tersebut bun. Jadi kalian harus edit. Cara editnya cukup kalian tekan dan tahan aja, kemudian klik titik 3 dan open in the text editor. Nah kalian tambahkan nama game yang kalian mainin itu di urutan paling bawah. Nah di sini cukup kalian paste aja. Kemudian kalian kasih 1 enter. Kemudian save. Oke, kalau misalkan sudah selesai, nah kalian tambahkan juga ke Blacklist Gaming 2. Nah, samain seperti Blacklist Gaming 1. Oke, kasih enter. Kalau misalkan sudah selesai, kita save. Nah, kalau misalkan sudah selesai, kalian hapus file bugnya. Jadi biar nggak berserakan. Oke, kalau misalkan filenya sudah dihapus, sekarang kalian bisa bermain game bun. Nah jadi di video sekarang Bang Ojan kagak bisa jelasin panjang lebar. Soalnya kalau misalkan sama Bang Ojan disatuin itu durasinya pasti bakalan panjang banget. Dan kalau misalkan kalian nonton dari awal sampai akhir, bukannya paham yang ada nanti otak kalian malah botlop. Jadi di video sekarang Bang Ojan hanya bisa membahas mode Magisk Light Gaps Controller. Nah nanti di part 2 nya Bang Ojan bakal membahas apa itu mode Magisk Light Gaps, gimana cara memilih filenya, terus gimana cara settingnya, gimana cara pasangnya, dan hasilnya juga kayak gimana. Ya sebenarnya sih ada juga beberapa pasukan sabun yang hanya memasang satu mode Magisk ini juga itu udah cukup. Misalkan ya, kalian pengen memasang mode Magisk Light Gaps Controller, tapi kalian kagak mau memasang mode Magisk Light Gaps-nya. Jadi cuma satu ini aja, ya kagak apa-apa bun. Soalnya dari kedua mode Magisk itu ya dia punya fungsi yang berbeda, tapi ya bisa digabungin. Tapi yang Bang Ojan bahas sekarang itu mode Magisk yang pertamanya. Nanti di video yang keduanya itu adalah mode Magisk yang keduanya. Oke, sepertinya sudah cukup jelas apa yang sudah Bang Ojan jelasin ya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan tentang mode Magisk ini, silahkan kalian tulis aja di kolom komentar. Atau mungkin ada bagian-bagian yang memang kalian kagak begitu paham, kalian bisa tanyakan di kolom komentar bun. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe bun. Thank you.